Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pernah melihat orang berzikir atau salawatan sambil dangdutan? Pernahkah Anda melihat orang menyebut-nyebut nama Allah atau bersalawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil keroncongan? Maka saya akan bacakan perkataan Ibnul Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Talbis Iblis. Beliau mengatakan, "Wa hal syai'un yuzri bil aqli wal waqari wa yakhruju an samtil hilmi wal adab aqbaha min dhi lihyatin yarqus." Adakah sesuatu yang keluar dari akal dan keluar dari wibawa, yang mengeluarkan dari sifat kewibawaan dan santun yang lebih buruk dibandingkan seorang yang berjenggot tapi menari-nari, jingkrak-jingkrak, berjoget, apalagi nanti kalau ditambah dengan dangdutan. Fa kaifa idza kana syaibatun tarqus wa tasfiq ala waqahil alhan wal qubban. Bagaimana kalau seandainya ada seorang perempuan yang sudah tua, dia bertepuk tangan ataupun berjoget-joget dengan alunan-alunan syair yang begitu menggoda. Khususan idza kanat aswatu nisa'i wa mirdan. Terutama suara-suara tersebut berasal dari suara-suara perempuan dan laki-laki yang terlihat ganteng-ganteng, layaknya wajah-wajah perempuan. Wa hal yahsunu biman baina yadayhi al-maut was su'al wal hashr was sirat thumma huwa ila ihda ad-daraini sa'irun an yushammas bir-raqs syamsul bahaim wa yasfiqu tasfiqan niswah. Apakah baik bagi seorang yang di hadapannya ada kematian, pertanyaan di dalam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, berjalan di atas sirat, kemudian entah dia nasibnya di antara dua kampung, surga atau neraka. Apakah dia kemudian baik dengan keadaan seperti itu? Dia memperlihatkan tarian-tarian layaknya binatang dan tepuk tangan layaknya para perempuan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan perkataan Ibnul Jauzi tadi, beliau benar-benar mencela orang yang berzikir sambil menari-nari, apalagi dibarengi dengan musik. Coba perhatikan perkataan-perkataan para ulama tentang orang-orang yang berzikir sambil menari-nari, bahkan sambil dangdutan. Mungkin goyang dengan berbagai macam goyangan yang terkenal di negara kita sekarang. Perhatikan perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "Hadha huwal haq wa ghairuhu huwal batil. Wa anna ar-raqsa bit-takassur aw tathannin haramun 'ala ar-rijal wan nisa."
Ini yang benar. Dan selainnya dari perkataan adalah batil. Yaitu bahwasanya berzikir dengan berjoget dengan lemah gemulai, menyerupakan diri seperti perempuan, itu haram baik atas laki-laki ataupun perempuan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berzikir dengan cara menari-nari seperti ini ternyata dibenci oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Disebutkan di dalam perkataan Imam Asy-Syafi'i dari Yunus bin Abdul A'la. Beliau berkata, "Taraktu bil Iraqi syai'an yusammunahu at-taghbir, wada'athu az-zanadiqah yashghaluna bihi 'anil Qur'an." Yanshghiluna bihi 'anil Qur'an. Artinya, Yunus bin Abdul A'la berkata, aku mendengar Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, aku meninggalkan Irak karena munculnya sesuatu di sana yang mereka namakan dengan taghbir, yang telah dibuat oleh kaum zindiq. Mereka memalingkan manusia dengannya dari Al-Quran. Persis sekali. Orang berzikir dengan nada dangdutan, goyangan-goyangan bermacam-macam, melalaikan dari Al-Quran. Dan para ulama telah menjelaskan bahwa makna at-taghbir di sini adalah bait-bait syair yang mengajak bersikap zuhud terhadap dunia, dilantunkan oleh seorang penyanyi, sebagian yang hadir kemudian memukulkan potongan ranting di atas hamparan tikar atau bantal, disesuaikan dengan jenis lagunya. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ternyata kebencian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga para ulama salaf yang lain malah dilestarikan oleh orang-orang seperti ini. Maka tidak ada dalam Islam berzikir sambil dangdutan, berzikir sambil joget-joget. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mengada-ngada di dalam perkara ini, di dalam agama ini, yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Semoga kita berzikir dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan zikir yang jauh dari contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga amal kita diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.